Halo Sobat Hukum, kali ini kita akan belajar tentang pentingnya pengetahuan macam-macam hak tanah. Simak baik-baik ya. Sebelum itu, Tani, dua teman kita, Fatima dan Fariska, sedang berjalan-jalan di supermarket. Di tengah-tengah keseruan mereka, ada kakak-kakak SPG cantik yang kasih mereka brosur tentang penawaran apartemen. Dilihatlah brosur itu, kemudian si Fariska bertanya ke kakak SPG cantik itu, "Kak, ini sertifikatnya HPL ya, Kak?" SPG menjawab, "Iya, Kak, apartemennya kami memang masih HPL. Namun, kami sedang mengusahakannya untuk diubah menjadi HGB." Hak HGB, hak milik, hak pakai, dan beberapa hak menyangkut pertanahan lainnya diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA yang bertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria. agraria tidak hanya menyangkut tentang tanah saja loh, namun juga segala hal yang terkandung di dalam tanah dan di dalam air, serta tambang dan luar angkasa atau disingkat sebagai baraka. Hak atas tanah itu apa sih sebenarnya? Jadi sobat, hak atas tanah itu merupakan hak atau wewenang seseorang yang memiliki hak untuk mengelola, menggunakan, dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya tersebut. Ketentuan tentang hak atas tanah diatur di dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak atas tanah memberikan wewenang kepada para pemegang hak untuk menggunakan sebagian dari tubuh bumi, air, dan ruang di atasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Para pemegang hak atas tanah memiliki beberapa wewenang yang diatur di dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Sobat, apa saja sih wewenang itu? Menurut Sudikno Mertokusumo, wewenang pemegang hak atas tanah dibagi menjadi dua sobat, yaitu ada wewenang umum dan wewenang khusus. Pada wewenang umum, pemegang hak atas tanah diperbolehkan untuk menggunakan tanahnya, termasuk tubuh bumi, air, dan ruang yang di atasnya hanya sesuai dengan diperlukannya. Pada wewenang khusus, pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya. Misalnya, seperti wewenang pada hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian atau mendirikan bangunan. Pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah tidak diperbolehkan untuk menggali tubuh bumi sembarangan, karena tidak termasuk kewenangan yang diberikan kepadanya dan diperlukan izin tersendiri untuk melakukan hal-hal tersebut. Sobat, dalam ketentuan Pasal 16 Cungco, Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak atas tanah dikelompokkan menjadi 3 macam bidang dasar, yaitu 1. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak-hak atas tanah ini tetap ada selama Undang-Undang Pokok Agraria masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Yang termasuk dalam hak atas tanah yang bersifat tetap, contohnya itu ada hak milik, HGB, HGU, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Yang kedua, ada hak atas tanah yang ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak yang lahir kemudian dan akan ditetapkan dengan undang-undang nantinya. Yang terakhir atau ketiga, yaitu ada hak atas tanah yang bersifat sementara. Jadi, hak ini bersifat sementara yang akan dihapuskan karena mengandung unsur-unsur pemerasan dan bersifat feodal yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Hak atas tanah bersifat sementara yaitu hak gadai atau gadai tanah, hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil,
hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Mari kita kupas satu-satu ya teman-teman dari contoh-contoh hak-hak tadi. 1. Ada hak milik. Hak milik diatur di dalam pasal 16 ayat 1. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak milik merupakan hak atas tanah yang dimiliki secara turun-temurun, berkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh seseorang atas tanah. Tidak memiliki batas waktu serta dapat dipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah dihapus. Meskipun begitu, hak milik tidak bersifat mutlak sobat. Hak milik dibatasi oleh fungsi sosial, yang mana hak milik tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap kepentingan sosial dan kepentingan umum. Oh iya sobat, hak milik merupakan salah satunya hak atas tanah yang bisa diwakafkan loh. Subjek dari hak milik atas tanah adalah warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat dari ketentuan yang berlaku. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 yang berbunyi ayat 1, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ayat 2, oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 22, hak milik atas tanah dapat terjadi karena 3 cara, seperti 1. Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat. 2. Hak milik atas tanah yang terjadi karena penetapan oleh pemerintah. Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang. 2. Ada HGB atau hak guna bangunan. Hak ini diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 35. HGB merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang telah ditentukan paling lama 30 tahun. Dan perlu diingat sobat, pemilik HGB bukanlah pemegang hak milik atas tanah tempat bangunan tersebut didirikan. Jadi pemilik tanah sama pemilik bangunan atau gedungnya berbeda ya sobat. HGB hanya berlaku paling lama selama 30 tahun sobat, dan pemegang HGB harus melakukan perpanjangan jangka waktu paling lama setiap 25 tahun sekali. Hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 25. Subjek HGB menurut ketentuan Pasal 36 UPA Pasal 1940 tahun 2006 adalah warga negara Indonesia. Badan hukum didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Objek dari HGB adalah hak atas tanahnya, bukan bangunannya. Seseorang diberikan hak untuk menggunakan tanah pihak lain untuk mendirikan dan mempunyai bangunan, bukan diberikan izin untuk menggunakan bangunan orang lain yang sudah ada atau berdiri pada suatu bidang hak atas tanah. Didasarkan pada ketentuan UPA pasal 37, HGB dapat berasal dari tanah milik negara, tanah atas hak milik seseorang, maupun tanah dari hak pengelolaan atas tanah. HGB dapat dialihkan melalui kegiatan jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam model hibah dan pewarisan. Yang ketiga, ada hak guna usaha. Berdasarkan pada 28 ayat 1 UU PA, hak guna usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 35 tahun yang meliputi guna usaha pertanian, perikanan, peternakan maupun perusahaan perkebunan. HGU atau hak guna usaha dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.
dan dapat diberikan pembaruan hak guna usaha di atas tanah yang sama. Pengajuan pembaruan HGU atau hak guna usaha selambat-lambatnya adalah 2 tahun sebelum HGU tersebut berakhir, sama seperti HGB. HGU dapat dialihkan uang kegiatan jual beli, tukar menukar, penyertaan modal, hibah, dan pewarisan, serta peralihan atas HGU haruslah didaftarkan pada kantor pertanahan. Yang keempat ada hak pakai atas tanah. Ketentuan mengenai hak pakai diatur di dalam pasal 41 sampai 43 UU PA. Hak pakai atas tanah merupakan hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari lahan yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau pengelolaan tanah. Hak pakai memiliki jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Sedangkan untuk hak pakai atas tanah, hak milik tidak dapat diperpanjang. Kelima ada hak sewa untuk bangunan. Hak sewa untuk bangunan merupakan salah satu hak atas tanah yang lahir dari hak milik, yang mana hak milik dapat dibebani dengan hak sewa untuk bangunan. Hak sewa untuk bangunan termuat dalam pasal 44 dan pasal 45 UU PA. Hak sewa untuk bangunan merupakan hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah. Hak milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang hak sewa untuk bangunan. Keenam ada hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Hak ini diatur di dalam pasal 46 UU PA dan lampiran instruksi Presiden nomor 1 tahun 1976. Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan merupakan hak untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak. Hak ini hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia saja. Selanjutnya ada hak gadai atau gadai tanah. Merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mana telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai. Selama waktu tersebut hasil tanah seluruhnya akan tetap menjadi hak pemegang gadai. Di dalam hak gadai ada dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik tanah atau pemberi gadai. Biasanya pihak ini berasal dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, ada pihak yang menyerahkan uang kepada pemberi gadai atau penerima atau pemegang gadai. Biasanya pihak ini ialah masyarakat dari golongan kaya. Selanjutnya ada hak usaha bagi hasil. Hak usaha bagi hasil merupakan hak seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepemilikan pihak lain yang disebut pemilik dengan perjanjian bahwa hasil tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak menurut perbandingan yang telah disepakati. Berdasarkan hukum adat, hak UBH merupakan berlangsung selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Namun dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian, jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Selanjutnya ada hak menumpang. Hak menumpang merupakan hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah pekarangan milik orang lain. Hak ini sejenis dengan hak pakai di atas tanah orang lain. Selanjutnya nomor 10 ada hak sewa tanah pertanian. Hak sewa tanah pertanian merupakan suatu perbuatan hukum
dalam bentuk penyerahan penguasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah pertanian kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu, beserta sejumlah uang sebagai sewa yang ditetapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. 11. Hak pengelolaan atau HPL. Istilah HPL berasal dari istilah Belanda Beheerstraat dengan terjemahkan menjadi hak penguasaan. HPL merupakan hak penguasaan atas tanah milik negara yang bersifat publik dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 9 tahun 2009 bahwa HPL hanya dapat diberikan di atas tanah negara. Hak atas tanah yang diberikan di atas HPL atau disebut dengan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah atau disingkat SPPT, yaitu hak milik untuk daerah transmigrasi, hak guna bangunan, dan hak pakai. Nah sobat, kita sudah selesai mempelajari mengenai hukum agraria dan macam-macam hak atas pertanahan. Sekarang sobat udah mengerti kan apa perbedaannya? Jadi jangan keliru lagi ya sobat. Sekian dulu ya sobat penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.